Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Aredo dengan NIM 21101023 dari Prodi Administrasi Publik. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yaitu tentang reformasi birokrasi di Indonesia, tinjauan dari perspektif administrasi publik, karya Muhammad Tahir Hanim. Sebelum memulai presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Desrian Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik. Baiklah, agar tidak memperpanjangkan waktu, saya mulai presentasi pada hari ini. Reformasi birokrasi di tinjauan Indonesia, tinjauan dari perspektif administrasi publik. Presentasi kali ini membahas tentang reformasi birokrasi dari berbagai negara. Yang kedua, reformasi birokrasi perspektif dari administrasi publik. Dan yang ketiga, konsekuensi reformasi terhadap perilaku birokrat dan pelayanan publik di Indonesia. Pengalaman di berbagai negara. Mengapa masing-masing negara melakukan reformasi birokrasi? Karena tujuan dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Yang mana berikut contoh pengalaman berbagai negara dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, Amerika Serikat. Birokrat Amerika Serikat membuat kebijakan publik yang menjadi lebih terarah dan berpihak pada masyarakat, yang dimana perilaku birokrat ini sangat adaptif dan terarah pada kebijakan publik. Di Afrika pula, dan di Afrika Selatan dan persemakmuran Afrika, meliputi reformasi pemerintahan, di antara lain menyangkut reformasi fungsi-fungsi pemerintahan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, dan kepegawaian. Di Afrika telah melakukan pembaharuan organisasi pemerintahannya pada tingkat pusat maupun daerah. Persemakmuran Afrika mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Di Eropa pula menerapkan model New Weberian State atau NWS. Pada model ini mempunyai penekanan pada elemen-elemen. Dan yang terakhir di Cina dan Hong Kong, Cina melalui reformasi administrasinya berhasil membuat perubahan pada organisasi pelayanan publik dalam merevitalisasi organisasi pelayanan publik dalam mempervitalisasi fungsinya, memperkuat fungsi makro planning dan manajemennya. Reformasi administrasi di Hong Kong
belum sepenuhnya berjalan komprehensif, resmi, dan efisien. Hong Kong hanya fokus pada perbaikan administrasi dan tidak menyentuh aspek perilaku birokrat. Elemen-elemen Weberian. Elemen-elemen Weberian meliputi 4 penegasan. Yang pertama, penegasan kembali negara sebagai satu fasilitator utama dari solusi-solusi terhadap masalah-masalah baru yang globalisasi, perubahan teknologi, pergeseran demografi, dan ancaman lingkungan. Yang kedua, penegasan kembali peran demokrasi representatif atau pusat, regional, dan lokal sebagai elemen yang terlegitimasi dalam aparatur negara. Yang ketiga, penegasan kembali peran hukum administrasi dalam melindungi basis prinsip mengutamakan hubungan warga negara dan negara citizen states, termasuk persamaan di depan hukum, keamanan hukum, dan ketersediaan perangkat legal yang terspesialisasi dari tindakan negara. Dan yang terakhir, keempat, perlindungan atas gagasan pelayanan publik dengan suatu perbedaan status, budaya, dan kondisi. Elemen baru meliputi 1, pergeseran dari orientasi internal, yaitu kepatuhan pada aturan birokratik, ke arah orientasi eksternal, pemenuhan kebutuhan warga negara. Yang kedua, peran demokrasi, perwakilan yang didukung dengan perangkat konsultasi dengan warga negara. Yang ketiga, modernisasi, hukum-hukum yang relevan untuk mencakup orientasi yang lebih besar pada perencanaan hasil ketimbang hanya mengikuti prosedur yang benar. Yang terakhir, keempat, suatu profesionalisasi pelayanan publik sehingga para birokrat menjadi bukan hanya ahli dalam hukum yang relevan dengan bidang aktivitasnya, tetapi juga suatu manajer profesional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan warga negara atau pengguna. Reformasi birokrasi perspektif dari administrasi publik. Dalam perspektif administrasi publik meliputi beberapa agenda reformasi yang terus bergeser. Yang pertama, di akhir 1990-an sampai 2000-an, di akhir tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, reformasi masih berkisar pada agenda-agenda politik, tetapi pembicaraannya mengarah pada governance, partnership, join up, government, dan kemudian trust dan transparansi. Yang kedua, periode sejak pertengahan tahun 1960-an sampai akhir 1970-an seringkali dipandang sebagai Golden Age of Planning atau periode emas perencanaan. Yang ketiga, namun sejak tahun 1980-an, para kepala negara dan pemerintahan serta para penasehatnya mulai menginginkan suatu pendekatan yang lebih berwajah bisnis. Keberhasilan pembaruan dalam administrasi publik yang terus meningkat melalui 6 strategi klasik atau the old strategy. 6 strategi klasik itu ialah 1. Peningkatan fungsi pemimpin organisasi yang memahami tugas dengan baik, mampu memahami tuntutan lingkungan, mampu memanfaatkan bantuan dari luar untuk kepentingan organisasi, dan memberdayakan staf, dan juga melibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, peran pejabat politik
yang bersifat teknis dan implementasi kebijakan telah mengalami perubahan ketanggungjawaban untuk seleksi dan inisiatif kebijakan. Tanggung jawab manajemen yang besar, kompleksitas organisasi dari penjawatan tugas pemerintah kepada yang diperintah atau to government sebagai wujud terjadinya pembaharuan. Yang ketiga, organisasi publik yang telah ada dan eksis untuk periode waktu tertentu tidak dapat dinilai hanya sebagai instrumen belaka, tetapi juga dipandang sebagai suatu kelembagaan. Yang keempat, banyaknya organisasi publik tidak punya kompetitor atau pesaing. Tidak ada sektor privat yang dapat menggantikan peran mereka, sehingga terdapat kecenderungan birokrasi yang menjadi monopoli dalam pengelolaan berbagai sektor publik. Yang kelima, subjek pembaruan administrasi adalah organisasi yang memiliki skala besar, yang mana cenderung bersifat rigid, konservatif, dan pola kebiasaan dan bergerak lambat. Yang keenam, yang terakhir, pembaruan lebih banyak diarahkan pada pencapaian target yang nyatanya gampang dicapai. Reformasi dalam perspektif administrasi publik lebih dikenal dengan istilah reformasi administrasi atau administrative reform yang dikenalkan dan yang menekan pentingnya transformasi nilai-nilai baru ke dalam birokrasi, sehingga birokrasi pemerintah dapat bekerja dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintah nasional maupun daerah yang mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagai syarat terciptanya kepuasan pelanggan atau customer satisfaction atas semua jenis layanan yang diterima di pejabat publik. Konsekuensi reformasi terhadap perilaku birokrat dan pelayanan publik di Indonesia. Berikut adalah undang-undang tentang reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1998. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mana telah berubah 4 kali berturut-turut, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dan yang terakhir, ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 ditetapkan 3 sasaran reformasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang kedua birokrasi yang efektif dan efisien, dan yang terakhir yang ketiga birokrasi yang memiliki pelayanan publik dan berkualitas. Area reformasi birokrasi di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Untuk mencapai 3 sasaran roadmap reformasi birokrasi Indonesia, itu dapat terwujud dalam 8 perbaikan area reformasi birokrasi. Yaitu mental aparatur pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana perundang-undangan, SDM aparatur, dan pelayanan publik. Penjabaran dari roadmap
reformasi birokrasi di Indonesia yang berkaitan dengan pelayanan publik pada umumnya belum memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perbaikan perilaku birokrat yang berkualitas dari pelayanan publik. Dari segi perilaku birokrat, terdapat kecenderungan makin meningkatnya perilaku yang menyimpang, antara lain terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN dalam pelayanan perizinan. Dan dalam hal pelayanan publik, meskipun ada perubahan ke arah yang lebih baik, tapi penerapan teknologi informasi atau IT dalam pelayanan publik namun masih dapat sejumlah keluhan pelanggan atau warga negara yang seperti pelayanan lambat, berbelit-belit, mahal, dan tidak ada kepastian waktu penyelesaiannya. Dan satu lagi, tidak ramah. Ada dua aspek yang mendesak perlu dilakukan reform, yaitu pertama, redesign atau menata ulang struktur birokrasi yang terlalu besar atau pusat daerah yang menyebabkan anggaran reformasi birokrasi yang terlalu kuat, terlalu besar, dan kinerja makin melambat. Yang kedua, perubahan mindset para birokrat yang lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau pragmatis dalam penyelenggaraan pemerintah. Baik, sekian video dari presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Ali Ridho. Sekian dari saya Muhammad Ali Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.